Dan bagaimana caranya Dikta harus membahagiakan semua orang yang dia sayang sebelum dia hilang. Salah satu orang yang dia sayang ya Nadiranya, ada Syahrila. Diktanya Nadira ngomong dulu, baru Nadiranya Dikta ngomong. Ya, aku aja Dito berperan sebagai Dikta di TV original Dikta dan Hukum. Untuk karakternya seperti apa mungkin teman-teman udah pada tahu, yang udah tahu dari Twitter dan novel, dan semoga nggak beda jauh sama apa yang kalian bayangkan, apa yang kalian lihat juga. Seorang mahasiswa hukum semester akhir yang sedang menghadapi sebuah masalah yang cukup besar di dalam diri dia. Dan bagaimana caranya Dikta harus membahagiakan semua orang yang dia sayang sebelum dia hilang. Salah satu orang yang dia sayang ya Nadiranya, ada Syahrila. Oke. Si Nadira, aku berperan sebagai Nadira. Nadira itu gadis SMA, umur 17 tahun, yang ceria, pemalas, ceroboh, terus anaknya manja, apalagi ke Dikta, ya kan. Terus anak tunggal, makanya kelakuannya kadang sesuka hatinya aja gitu. Dan ceritanya Nadira itu bener-bener orang yang polos banget, nggak mikir apapun, taunya hidupnya happy, cuma main, minum boba, sampai akhirnya ketemu drama kehidupan yang pada akhirnya itu membuka mata bahwa semua orang dalam hidupnya itu akan menghadapi banyak persoalan dan masalah. Ada yang cepat datangnya, ada yang mungkin udah pas udah lebih besar. Nah, ini kebetulan di usianya masih muda. Tantangan sendiri Ilona di web TV ini apa sih? Kalau tantangannya buat aku tuh mungkin lebih ke gimana caranya aku tetap bisa memainkan peran anak SMA yang dimana sebenarnya usia aku udah jauh, udah ngelewatin masa itu juga. Terus tetap dipercaya buat jadi anak SMA lagi setelah sebelumnya jadi anak SMA. Dan karena deket banget, jadi kan aku harus bikin supaya karakter ini jangan sampai sama persis sama karakter sebelumnya. Jadi aku belajar buat merubah intonasi cara bicara supaya tidak sama seperti Wilona, karena kan Wilona udah dewasa ya kan. Terus gesture itu yang agak-agak susah. Dan untungnya aku dibantu terus sama acting coach aku yang the best, Om Badar. Nah, dari suara itu seperti apa sih? Kan susah tuh megang suara Ilona dan suara anak remaja gitu. Lumayan sih, jadi kayak gimana caranya pas lagi take itu harus membuat Dikta ngerasa ih gemes banget sih, unyu-unyu banget gitu. Ngerasa gitu kan? Ngerasa gitu kok, bawaannya emang pengen gemet aja gitu loh. Sampai kadang dia suka senyum-senyum sendiri atau kayak ketawa gitu lagi take. Tapi emang itu tugasnya Nadira, bikin Dikta harus happy, ya kan? Senyum, bahagia. Ini kan tantangannya harus digunting rambutnya juga. Itu merelakan juga Iya nggak sih? nih. Itu aku suka banget rambut panjang. Kalau yang ngikutin aku dari dulu ya, aku nggak pernah rambut sependek ini. Aku suka banget rambut panjang. Terus buat judul ini aku harus potong rambut yang bahkan kan sebelum, berarti kan ini kan sebulan lalu ya. Bahkan tadi pendek banget gitu segini. Terus aku harus potong poni, yang padahal aku udah lama banget nggak pakai poni. Entah apa ya, Koreanable gitu kan. Terus aku harus ngecat warna rambutnya jadi hitam, jadi lebih gelap biar kayak anak SMA banget. Dan lebih ngejaga pola makan buat ngejaga berat badan supaya mungil aja terus, karena kan kalau gendutan dikit atau berisi dikit takut udah jadi lebih dewasa gitu. Turun berapa kilo? Kalau aku maintain, stabil, tetap bertahan aja. Kalau dia ini yang turunnya drastis. Dari berapa ke berapa itu? Dari 78 ke 66. Itu caranya gimana sih? Itu berapa bulan dan Sebulan. sebulan? Itu apa aja yang lo lakuin? Lebih ke diet dengan cara yang sangat tidak dianjurkan sih kalau menurut aku sih. Seperti apa? Ini kan kamu Bisa urgent jelasin? ya? Ya, ini urgent banget, harus waktu syuting juga udah mepet. Terus ngobrol, terus Willow sempet tanya gimana dietnya, gue kasih tau nggak boleh, itu harusnya panggil dokter gizi, pokoknya harusnya ada yang kontrol gitu. Aku nggak kontrol gitu, jadi tapi ya udah terlanjur. Jadi sebenarnya niat awal tuh dari 78 ke 70 dan sudah 70, tapi ternyata waktu lagi reading terus H-1 sebelum syuting ngecek berat badan 66 sekarang gitu. Jadi
nggak yang 4 kilo sisanya secara nggak sadar tiba-tiba turun aja. Dapat komplainan sendiri nggak sih dari keluarga? Kenapa? Karena lu harus nurunin badan 12 kilo. Komplain dari keluarga. Enggak sih, kebetulan mereka ya rasa takut, rasa sedih, bukan sedih, rasa khawatir pasti ada ya. Apalagi mama yang emang ngeliatin dari hari ke hari, anak gua kok makin kurus gitu ya. Jadi aku bilang ya nggak apa-apa mah, tapi mama bilang jangan pernah dipaksain karena kalau memang rezeki Ajil pasti ini series tetap buat Ajil. Jadi jangan maksain, sebisa mungkin aja. Yang penting aja udah ngelakuin yang terbaik. Pasti pihak dari PH, pihak dari TV atau pihak dari penonton pun juga pasti bisa mengerti. Jadi ya udah. Ajil tapi setiap hari selalu ditanya, Ajil ngerasa sakit nggak perutnya, lapar nggak? Jadi inget banget waktu 4 hari pertama aku diet itu sempat sering debat sama mama sama kakak. Aku yang mau makan, mereka udah diet gitu, nahan makanan aku. Tapi 4 belakangan ini udah sekitar seminggu terakhir mereka yang nyodorin aku makanan, makan Jil, makan, iya nanti nggak lapar. Mereka yang panik semua. Tapi dia sendiri vegetarian gitu atau gimana? Jadi enggak untuk makanan aku enggak. Tapi yang jelas aku menghindari minyak, tepung. Jadi aku makan lauknya Sebar yang rebusan gitu ya? direbus atau yang dikukus Kalau atau Natasha dipanggang. sendiri gimana? Pola makannya seperti apa? Kalau aku emang ngejaganya cuma aku breakfast smoothies atau jus, terus cemilan aku biasa cemilan yang lumayan rendah lemak, yang low kalori aja aku cari dari wafer atau yogurt atau jus-jusan. Terus makan siang aku 2 sendok nasi, makan malam 2 sendok nasi. Tapi nasinya aku nasi shirataki campur nasi merah. Sekarang 48, 49 sih. Aku lupa ada berapa ya. Terakhir sih 48, tapi nggak tahu sekarang berapa, belum ngukur lagi tiap hari. Ilona sendiri waktu ketika gunting rambut itu ada komplain nggak sih dari mama? Kan kamu panjang terus. Enggak, kalau mama aku kayak santai aja deh, kayak terserah aku lah mau diapain rambutnya gitu. Akunya yang kayak aku ngeliatin gitu. rambut aku segini kan dipotongnya Iya, nih, kayak ya ampun bisa jadi rambut lagi nih. Itu Kasian. disimpan tapi nggak sih? Enggak sih, enggak aku simpan karena ya udah lantar juga tumbuh lagi dengan sendirinya. Cepet nangis ya, nggak? nggak nangis sih, cuma kayak ikhlas gitu ya ampun. Karena berasa deh, apalagi kalau yang rambutnya, apalagi cewek-cewek yang rambutnya panjang kan dia ngerawat banget, apalagi sampai panjang misalnya sepinggang gitu kan. Jadi kalau mau dipotong lebih dari 10 cm itu udah yang kayak anak sendiri gitu yang dirawat. Tapi inilah pengorbanan, tadi Ajil pengorbanan dalam diet, aku pengorbanan dalam motong rambut demi Dikta dan Kuku. Kenapa nggak pakai wig itu atau gimana? Gak bagus kan, terus kelihatan kayak kurang natural. Ditambah belum lagi kalau bisa banyak adegan-adegan kayak hujan-hujanan atau apa, mereka punya PR yang lebih banyak lagi. Kalau rambut alami kan akan tumbuh. Terus juga aku pikir gak disuruh gundul juga kan, ya udah. Ini kan syutingnya 35 hari ke depan, masih banyak kata Pak Diras akan lama di lokasi syuting. Kalian ngejaga tubuhnya gimana sih? Apa bawa bekal setiap hari ke lokasi syuting atau Kalau aku seperti cuma apa? bakal makan siang sih. Kalau malam aku pesan ojol. Oh, Aku sih siang kadang bawa kadang enggak. Dia jarang makan deh kayaknya, aku jarang bawa makan di lokasi. Makan Oh, iya. makan lauknya doang. Iya bener. Tapi sampai sekarang masih belum terlalu terbiasa makan nasi. Bagus. Jadi Karena harus- sebelumnya kan udah nggak makan nasi. Jadi tapi mau kata Kak Hadra, makan Jil makan Ya, makan siang ya nggak gitu. apa-apa. Siang nggak apa-apa gitu. Ya udah, aku coba makan. Aku kalau bisa berhenti nasi, aku berhenti deh. Tapi gak bisa aja kan, nasi enak. enak. Coba enak gitu. Makan satu suap, 2 suap, 3 suap. Udah deh gitu, langsung makan lauknya aja gitu karena ada rasa asing gitu di mulut aku. Berarti adaptasi lagi dengan Adaptasi. Natasha yang membedakan karakter ini dengan karakter SMA sebelumnya apa sih? Oke, kalau yang di series aku sebelumnya kan aku jadi anak SMA yang pinter, kalem, terus dia anak yang baik, ramah, tapi ya dia hamil di luar nikah gitu kan. Dia agak-agak mellow, gampang nangis. Kalau di sini aku karakternya yang kebalikannya, itu lebih introvert, yang ini lebih ekstrovert dan nggak pinter. Jadi ya udah, dia kayak ceroboh, gerasak gerusuk, ngerjain tugas dibantuin sama kak diktanya, udah gitu, nggak pernah ngerjain apa-apa. Kalau bisa nyontek gitu, tapi itu contoh yang tidak baik ya. Nanti makanya nonton sampai belakangan, nanti lama-lama berubah. Berproses. Proses. Tantangannya memerankan karakter ini di atas ada kesulitannya nggak
Mungkin kalau tantangan buat kita pemain-pemain itu karena series ini, judul ini kan emang udah booming duluan sebelum dibuat series. Itu gimana caranya penonton novel, baca novel yang udah punya imajinasi sendiri, fantasi sendiri, itu bisa terpenuhi gitu, imajinasi dan ekspektasinya dengan kita semua sebagai pemainnya. Ditambah kan jauh sebelum diangkat jadi series, mereka udah booming dan jadi best selling novel juga. Jadi kayak orang-orang bukan cuma yang main sosmed tapi juga yang membaca novel, yang hobi baca tuh udah tahu ceritanya, udah merasa wah ini bagus ceritanya, ini sedih, ini karakter ini harus begini, harus begini. Jadi saat dibuat visualnya itu tantangannya kita, gimana caranya nih orang harus dapet feel yang sama atau bisa lebih malah, karena kan ini berupa gambar yang bener-bener real banget kan, bukan cuma imajinasi. Karena aku ngeliat di TikTok kayak imajinasi orang beda-beda. Entah diktanya pemain grup band NCT lah, apalah, NCT ya macam-macam gitu. Berarti kan inti ekspektasi mereka tinggi banget. Itu kayaknya yang berat buat kita semua. Ya, tapi ngomong-ngomong Jadi beban nggak Mati? Nggak beban sih, tapi deg-degan iya. Karena kan gimana caranya supaya ekspektasi orang yang salah di pundak kita ini bisa kita tuangkan ke dalam acting, tapi juga dengan hasilnya maksimal, bisa nyampein perasaan-perasaannya dengan bagus. Dan gimana caranya juga ya supaya bukan cuma jadi novel best selling tapi jadi series yang best seller juga. Tapi ngomong soal itu kan emang ini kan tadinya base-nya AU yang dibuat ya, yang dibuat sama Kak Agra. Itu kan emang visualnya itu yang dibuatnya emang doyong NCT dari ini tuh. Lo ya kan emang visual awalnya dibuatnya seperti itu. Lo sendiri nih Widadito mungkin ada kekhawatiran tersendiri nggak sih kayak lo bakal disama-samain sama doyong NCT dan seperti itu? First of all, Udah kan yang banding-bandingin sama ya NCT ya. dibanding-bandingin ada. Tapi yang pertama sih yang bikin aku nggak terlalu kepikiran itu karena yang pertama yang kalian bandingin sama cowok yang emang cowok Korea yang ganteng banget, terus Ngajel juga ganteng Indonesia, Nusantara. asik kan. Heeh. Ya pokoknya dibanding-bandingin gitu jadinya ya buat apa lo ngebandingin, maksudnya nggak guna, karena dari segi manapun juga dia badannya tinggi, dia banyak yang plusnya dari aku gitu, jadi buat apa gitu. Tapi ya tetap mereka bandingin sama A, sama B, sama C. Tapi ya udah, kalau memang itu yang ada di bayangan kalian nggak apa-apa, aku hargain itu. Tapi semoga kalian bisa terima Dikta versi Ajel itu dengan baik dan kalian bisa sayang sama Dikta yang di series sebagaimana kalian sayang sama Dikta yang di Twitter dan gitu. Itu aja sih harapan. Lagi seperti itu nggak sempat konsultasi nggak setelah kan jadi ketergantungan kan membuatnya ini sempat konsultasi nggak? ketergantungan Dietnya ketergantungan jadi. Oh diet. konsultasi nggak? Enggak sih, belum ada konsultasi sampai sekarang. Tapi yang jelas udah Willow semua teman-teman pemain Kak Hadra semua udah bilang udah nggak ada diet lagi, udah jaga makan aja, makan. Sampai kemarin tuh di lokasi tuh satu base camp tuh ngomong makan Jil, aku sampai yang udah dong iya nanti makan kalau lapar, enggak makan sekarang kata, makan biar isi dulu perutnya gitu. Nah tapi akunya belum lapar, tapi tetap harus makan. Jadi usus kamu tuh udah mengecil tau gak sih? Iya. Udah terbiasa. Jadi kamu terbiasa. masukin nasi padang udah gak muat ya pasti. Nggak bisa, sumpah aku udah pernah coba beli 1 bungkus, aku makan Pasti nggak bisa? 3-4 suap udah langsung begah. Nggak bisa. Sempat drop nggak sih fisiknya, sempat sakit? Alhamdulillahnya enggak sih, karena vitamin juga alhamdulillah rutin. Nggak merasa melilit gitu sama sekali? Wah iya, Awal-awal 4-5 hari pertama tuh ya cukup tersiksa lah. Detox gitu. Gitu, udah yang aduh ini mau makan, suka kebangun tiba-tiba lagi tidur kebangun jam 3 pagi, jam 4 makan, udah lari ke kulkas, udah buka tuh mau ngambil, aduh